Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan makalah Matkal Al-Adab tentang masa jahiliyah dan masa Sadrul Islam yang akan dibacakan oleh Cindy Meliana Juti. Kepada Cindy Meliana Juti dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan langsung membacakan makalah kami, yaitu pembahasan masa pra-Islam atau jahiliyah bagi orang awam mungkin saja akan dipahami sebagai suatu masa yang meliputi seluruh masa sebelumnya datang agama Islam atau masa kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat seperti itu tentu ada benarnya, akan tetapi para sejarawan Arab membatasi masa pra-Islam hanya sekitar 150 tahun sebelum kedatangan Islam yang ditandai dengan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu disebabkan minimnya referensi yang didapatkan untuk dijadikan rujukan oleh para sejarawan. Istilah Arab biasa digunakan untuk menyebut daerah yang terletak di Jazirah Arab, sedangkan Jazirah itu sendiri berarti pulau. Noel Deke meneliti lafaz Arab, kemudian menyimpulkan bahwa makna hakiki lafaz Arab adalah al-sahra atau padang pasir. Namun ada juga yang menggunakannya untuk menyebut masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Selain itu, bangsa Arab juga digunakan untuk menyebut salah satu dari bangsa Smith yang mendiami daratan yang dinisbahkan kepada bangsa mereka, yaitu Jazirah Arab. Ada juga yang mengatakan bahwa daerah tersebut adalah tempat kelahiran bangsa Smith meski tidak ada kesepakatan akan hal itu. Kaum orientalis berpendapat bahwa bangsa Semit berasal dari Afrika. Pendapat ini berdasarkan faktor kedekatannya antara negeri Habsyi dengan negeri Arab, baik letak geografis maupun aspek bahasanya. Mereka berkata, sesungguhnya bangsa Semit adalah bangsa Habsyi. Mereka terdiri dari 3 bagian, yaitu bangsa Arab yang sudah punah, bangsa Arab campuran, dan bangsa Arab pendatang. Istilah Semit juga mencakup Babilonia, semenanjung Arabia, Afrika, Amuru, Armenia, bagian sebelah selatan, semenanjung Arabia, dan Eropa. Arab merupakan pusat peradaban Islam pertama di dunia. Bangsa Arab yang berdiam di Jazirah Arab terletak di daerah Asia. Daerahnya berbentuk memanjang yang dibatasi oleh Laut Merah di bagian barat, Teluk Persia di sebelah timur, Lautan India di sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia di sebelah utara. Pada dasarnya bangsa Arab sebelum Islam tidak hanya daerah Jazirah Arab, akan tetapi pembahasannya bangsa Arab pra-Islam dibatasi hanya daerah Jazirah Arab saja. 1. Gambaran umum kesusastraan Arab pada masa pra-Islam. Genre Arab jahiliyah yang paling populer adalah jenis syair atau puisi. Di samping amsal semacam pepatah atau kata-kata mutiara dan pidato pendek yang disampaikan oleh para pujangga yang disebut sebagai prosa liris. Dalam kesusastraan jahiliyah, terdapat perbedaan antara jenis puisi dan jenis prosa. Dibandingkan dengan jenis puisi sastra puisi, sastra dalam bentuk prosa tercatat dalam sejarah sastra yang lebih terbelakang. Hal itu disebabkan karena prosa lebih membutuhkan kepandaian menulis atau tadwin atau pengumpulan. Sementara keterampilan menulis baru dikuasai orang Arab pada masa-masa belakangan setelah Islam lahir. Dan hal ini tidak terjadi pada puisi yang telah dicatat dalam ingatan para ruwat atau pencerita, tanpa harus mencatatnya dalam pengertian yang sebenarnya. Di samping itu, puisi merupakan bahasa wujudan atau emosi, dan imajinasi yang sifatnya lebih personal, sedangkan prosa lebih menggunakan bahasa intelek dan lebih cenderung ke hal-hal yang bersifat kolektif. Dengan kata lain, puisi lebih berdimensi psikologis, sementara prosa lebih bersifat sosiologis. Menurut pandangan sejarawan sastra Arab lama, hanya sedikit puisi jahiliyah itu yang didapat direkam sejarah. Karena yang tidak tertulis dan kemudian hilang jauh lebih banyak. Hal itu disebabkan karena sebagian besar karya sastra tersebut tidak sempat dikenal dan dihafal. Sementara yang dihafal oleh sastrawan juga hilang bersamaan dengan meninggalnya mereka. Secara geografis, semenanjung Arab yang bentuk memanjang yang tidak sama ukurannya.
Sebelah utara berbatasan dengan Palestina dan daratan Syam. Di sebelah timur berbatasan dengan daratan Irak dan Teluk Persia. Sementara sebelah selatan berbatasan dengan Lautan Hindia dan sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah. Jika ditinjau dari letak geografisnya, Jazirah Arab memang sangat strategis karena dibatasi oleh 3 laut dari 3 jurusan. Ditambah dengan ketandusan Jazirah Arab itu sendiri sehingga kedua faktor inilah yang melindungi jazirah itu dari serangan pihak luar. Dua, tema kesusastraan Arab pada masa pra-Islam. Tema puisi syair pada masa pra-Islam secara umum menggambarkan keadaan hidup masyarakat yang kecenderungannya sangat fanatik dengan kabilah atau sukunya. Begitu juga dengan khutbah yang kebanyakan berfungsi sebagai pembangkit penyemangat dalam berperang membela kabilahnya. Namun karya-karya sastra pada periode jahiliyah juga tidak luput dari nilai-nilai positif yang dipertahankan oleh Islam seperti hikmah dan semangat juang. Pada masa itu, puisi merupakan genre sastra Arab yang paling populer dibandingkan dengan genre-genre yang lain. Secara umum, puisi Arab pada masa tersebut mendeskripsikan tempat kediaman hewan sebagai kendaraan tunggangan, kehidupan mewah para bangsawan, agar dengan begitu para pujangga mendapatkan imbalan materi dan pujian tertentu. Alam sekitar, keberanian seseorang atau sekelompok kabilah, atau kecantikan seorang wanita pujaan. Puisi pada masa jahiliyah kebanyakan dicatat dalam ingatan para ruwat tanpa harus mencatatnya dalam pengertian sebenarnya. Para ruwat merupakan para penghafal puisi dan silsilah para tokoh dari setiap kabilah Arab. Dengan begitu, kelangsungan transmisi puisi itu bisa terjaga dari generasi ke generasi. Di antara para pencerita yang dipandang memiliki hafalan yang paling kuat dari suku Quraisy pada masa jahiliyah adalah Mukrimah bin Naufal dan Kuwaitib bin Abdul Uzza. Bahasa dan kandungan puisi Arab jahiliyah sangat sederhana, padat, jujur, dan lugas. Namun demikian, emosi dan rasa bahasa serta nilai sastranya tetap tinggi, dikarenakan imajinasi dan simbol yang dipakai sangat baik dan mengenai sasaran. Meskipun demikian, ada beberapa puisi Arab jahiliyah yang sangat remang-remang atau sangat imajiner dan simbolis. Puisi seperti ini diubah dengan sangat padat dan sering menggunakan simbol yang samar sehingga sulit dicerna oleh kalangan umum. Sehingga yang mampu mengapresiasikan puisi imajiner adalah kalangan tertentu yang memiliki pengetahuan sejarah dan latar belakang sang penyair. Dari sudut gaya, puisi Arab jahiliyah sangat mementingkan irama, ritme, rima, musik, atau lagu, serta sajak dikenal dengan nama kafiyah. Tetapi semua ini dilakukan secara wajar, bukan dengan memaksa mencari kata-kata hanya untuk kepentingan ritme dan sajak. Baiklah, poin ketiga akan dilanjutkan oleh saudari Febi. Pada saudari Febi dipersilakan. 3. Faktor perkembangan sastra Arab pra-Islam. Menurut Karim, 2002-290 ada 2 macam pasar jazirah Arab, yaitu pasar umum dan pasar mahalliyah, khusus atau lokal, atau pasar luar dan pasar dalam. Ukad adalah salah satu contoh dari pasar dan dalam pasar yang paling terkenal. Pasar ini dimulai sejak tanggal 1 sampai 20 Zulkaidah. Kemudian pasar Majanah yang dimulai sejak tanggal 20 sampai dengan tanggal 30 Zulkaidah. Sedangkan pasar Zulmajas dimulai pada awal bulan Zulkaidah sampai dengan tanggal 8. Saat hari Tarwiyah, di mana sejak itu ibadah haji besar dimulai, kemudian pasar Khaybar yang dilaksanakan setelah musim haji sampai pada akhir bulan Muharram. Pasar Ukaz terletak di sebelah tenggara kota Mekah, 30 mil dari kota Mekah dan 10 mil dari Taif. Pasar ini paling terkenal dan menjadi tempat berkumpulnya orang-orang Quraisy, Hawazin, Ghatfan, Khuza'ah, dan Adol. Al-Idrisi menyebut pasar Ukaz sebagai pasar umum.
Pasar Zulmajas dilaksanakan oleh para saudagar sejak awal bulan Zulhijjah sampai pada hari Tarwiyah. Pasar Majannah dilakukan oleh para saudagar sejak tanggal 20 sampai pada penghujung bulan Zulhijjah, yaitu setelah pasar Ukaz berakhir. Ia terletak di dekat kota Mekah, sebagaimana telah penulis paparkan bahwa orang-orang Quraisy menghubungkan pasar-pasar tersebut dengan musim haji besar. Hal ini karena sebagian besar pasar itu, Ukaz dan Majannah, berlangsung dekat dengan musim haji. Pasar tersebut merupakan suatu keistimewaan yang hanya dapat dinikmati oleh suku Quraisy dan hanya dilakukan di Mekah. Karena itu, musim haji menjadi musim besar bagi para saudagar, terutama di Hijaz. Oleh sebab itu, layak bagi penulis untuk memahami bahwa keistimewaan ini merupakan hasil perenungan para saudagar Quraisy, bukan datang begitu saja, karena dalam sehari-hari mereka mengedarkan barang dagangannya. Penutup. Demikian mungkin isi makalah ini yang dapat penulis tuliskan dan sampaikan kepada teman-teman. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita bersama, yang mana setelah kita mengenal masa jahiliyah dan masa sadrul Islam, masa Arab jahiliyah merupakan bangsa yang amat senang terhadap syair. Karena itu, mereka memandang para penyair sebagai orang yang memiliki kedudukan penting dalam masyarakat. Hal ini dapat dipahami karena seorang penyair akan dapat membela kehormatan keluarga serta kaumnya. Itulah sebabnya jika dalam sebuah kabilah ada seorang pemuda yang pandai dalam mengubah syair, maka pemuda tersebut pasti akan dimuliakan oleh seluruh anggota kabilah tersebut. Karena mereka beranggapan bahwa pemuda itu pasti akan menjadi tunas yang akan membela kabilahnya dari serangan dan ejekan para penyair kabilah lain. Karena para penyair memiliki kedudukan yang tinggi, maka tidak mengherankan jika sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh seorang penyair akan selalu dilaksanakan. Pendek kata, bagi bangsa Arab jahiliyah, seorang penyair merupakan penyambung lidah yang dapat meninggikan martabat sebuah kabilah dan melahirkan kebangsaan kepada mereka. Baiklah, segitu saja kami mempresentasikan makalah. Bila ada kata kami yang salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.